Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam eksplorasi kitab Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 49. Dan saya berharap Anda sudah membaca ayat-ayat tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian pemaparan isi dan arti mimpi Nebukadnezar, yaitu mimpi tentang sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Itulah kalimat Daniel. Nah, yang mencolok dari patung itu ialah terdiri dari berbagai bahan. Sebagian besar logam dan terakhir tanah liat. Kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan paha dari tembaga, terakhir kaki dari campuran besi dan tanah liat. Selanjutnya, jatuh batu gunung yang bukan dilemparkan oleh manusia. Batu itu menimpa bagian kaki patung itu, lalu patung itu tumbang, remuk, dan luar biasanya semua logam-logam patung itu dari yang paling mulia sampai yang paling keras menjadi seperti sekam, dihembus, dan lenyap tak berbekas. Sedangkan batu itu bertumbuh kembang menjadi gunung besar sampai memenuhi bumi. Bahkan sebelum mengerti arti mimpi itu, hanya mengetahui isinya saja sudah cukup membuat orang bingung dan heran. Inilah alasan Nebukadnezar sampai gelisah. Tidak bisa tidur, terkejut. Nebukadnezar heran sampai begitu ingin tahu secara rinci mimpinya dan arti mimpi itu. Daniel sebelumnya menjelaskan arti mimpi tentang patung itu, yaitu sebuah pengakuan bahwa Tuhan telah menjadikan Nebukadnezar dengan kerajaannya menjadi raja segala raja, dan kepada kerajaannya dikaruniakan kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Tetapi ini menyiratkan kesementaraan Raja Nebukadnezar dan kerajaan Babilonia. Nah, arti mimpi ini tentu beresiko ketika diungkapkan oleh Daniel. Jika Nebukadnezar bereaksi buruk mendengar bahwa kerajaannya bernilai sementara, betapa tidak bisa dibayangkan kemarahan Nebukadnezar. Karena arti mimpi tersebut menyingkapkan bahwa Babilonia akan berganti dengan kerajaan lain, seperti yang dilihat di bagian dada dan lengan perak. Juga sama, kerajaan lain akan muncul menggantikan kerajaan Babilonia. Kerajaan itu juga akan digantikan oleh kerajaan yang lain lagi, yang dilukiskan seperti campuran besi dan tanah liat. Nah, yang dijelaskan kepada Daniel dan disampaikan kepada Nebukadnezar hanya yang kepala emas itu. Bahwa kepala emas itu adalah kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar. Bagian-bagian lain dari patung itu tidak dijelaskan persis kerajaan apa dan siapa. Namun, dalam banyak tafsiran itu dianggap merujuk kepada sejarah kelanjutan dari Babilonia, yaitu Media Persia, Yunani, dan Romawi. Sedangkan batu yang bukan dari manusia dan menjadi besar memenuhi bumi biasanya ditafsirkan sebagai Yesus Kristus yang mendatangkan kerajaan Allah di bumi melalui para pengikut-pengikutnya, yaitu gereja yang kudus dan internasional serta esa. Meski tafsiran itu populer dan cukup logis secara urutan-urutan sejarah dalam konteks Daniel, tetapi kita hendaknya tetap pada pesan utama yang mau dikatakan dalam mimpi itu, yaitu pertama, mimpi itu sebenarnya adalah teguran pertama, teguran awal Tuhan atas Nebukadnezar yang kejam, yang sombong, yang mengilahkan diri sendiri. Nah, teguran itu nantinya menjadi cambukan keras
di pasal berikutnya ketika kita baca, kita tahu Nebukadnezar dihukum menjadi gila seperti binatang. Yang kedua, pesan utama dari mimpi itu menegaskan bahwa kemuliaan dan kekuatan kerajaan-kerajaan akan silih berganti. Kerajaan apapun dari dunia ini akan silih berganti, tidak kekal, dan akhirnya akan dilupakan. Selanjutnya, pesan utama dari mimpi itu yang ketiga, kerajaan-kerajaan sesudah Babilonia diisyaratkan kurang mulia seperti Babilonia. Yang ketiga, akan memerintah seluruh bumi. Yang keempat, akan keras tetapi terbagi dan rapuh seperti besi yang bergabung dengan tanah liat. Yang dimaksud kerajaan ketiga akan memerintah seluruh bumi tidak secara harafiah berarti meliputi seluruh dunia. Sama juga Babilonia tidak berarti bahwa dalam seluruh perjalanan sejarah dunia Babilonia kerajaan yang paling hebat. Bukan. Karena kita tahu bahwa ada kerajaan-kerajaan di belahan bumi lain, seperti di India, di Nusantara, di Cina, di Afrika, di Amerika, dan lain-lain. Nah, mari kita kembali melihat jika dikaitkan dengan pasal tentang penglihatan apokaliptik, seperti pasal 7 dan pasal 10 di Daniel. Telah terjadi debat tafsir tentang periode dan kerajaan mana saja dalam peta eskatologis. Tetapi kembali kepada yang dipaparkan di pasal 2, mimpi itu sebenarnya adalah penglihatan dari konteks Nebukadnezar atau zaman Daniel. Dan inti pesannya adalah dalam penilaian Tuhan, bahkan semua kerajaan termulia, terkuat, terhebat pun pasti mengalami proses kemerosotan dan kemunduran serta pelemahan. Dan hanya kerajaan Allah yang mulia dari batu hina tidak terduga, yang akhirnya akan kekal selama-lamanya. Mari kita lihat hal lain lagi, yaitu perspektif apokaliptik yang teleskopik. Penglihatan dan arti tentang perjalanan sejarah dunia ini, melihat momen-momen tertentu dan tidak semua unsur mengenai kerajaan dan momen dalam sejarah dunia itu bisa kita lihat dengan jelas karena penglihatan teleskopik yang bertumpuk dan meloncat-loncat. Kita cenderung mau mengambil pelajaran untuk masa kini. Kalau kita tarik pelajaran untuk masa kini, yang pertama dari perspektif Daniel dan kawan-kawan, yaitu mereka sadar akan kesanggupan Tuhan menolong, kekuasaan mutlak Tuhan dalam sejarah dunia. Karena itulah mereka berani untuk memberi arti mimpi tentang peringatan Tuhan atas penguasa dunia. Mereka tidak bingung, tidak takut. Karena goncang-ganjing, pasang surut, karena situasi sosial, karena situasi ekonomi, karena kondisi politik dunia saat itu, tidak ada ketakutan di dalam diri Daniel dan kawan-kawan. Karena kesadaran akan kesanggupan Tuhan menolong. Kesadaran akan kekuasaan Tuhan itu mutlak dalam sejarah dunia. Itulah yang membuat mereka berani. Yang kedua, sebagai orang percaya di masa kini, kita perlu memiliki kepekaan dan kesanggupan untuk melihat, membaca, menilai peristiwa-peristiwa dunia ini dalam perspektif seperti ini. Yaitu cara menilai, cara memberi respon, cara bersikap yang benar di tengah dunia yang tidak menentu ini. Jadi ini dua hal yang penting, cara menilai dan cara memberi respon sebagai orang percaya ketika melihat keadaan situasi yang sekarang, baik sosial, ekonomi, politik dunia, dan apapun itu. Yang ketiga, pelajaran untuk kita di masa kini. Sebagai orang percaya,
Coba kita bertanya, apakah kita memiliki kesadaran mengenai kuat atau lemah, mulia atau hina, besar atau kecil, dalam kita menjalankan pekerjaan Tuhan hidup kita. Kalau kita memiliki konsep, kesadaran tentang kuasa Tuhan yang besar, dunia ini kerajaannya lemah. Kerajaan Tuhan itu mulia, kerajaan dunia hina. Kerajaan Tuhan itu kekal, kerajaan dunia sementara. Maka waktu kita menjalankan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, menjalankan pelayanan di gereja, menjalankan misi, menjalankan peran kita, kita tidak akan terbawa arus. Kita justru akan memberikan peran kita dan berperan signifikan dalam rencana Allah di dunia. Kiranya eksplorasi kitab Daniel pasal 2 ayat 31 dan seterusnya ini menjadi berkat bagi saudara hari ini. Tuhan memberkati kita semua.